Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video yang ketiga. Kita akan membahas cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik. Jadi ada seorang ilmuwan Swedia yang bernama Svante August Arrhenius. Jadi pada tahun 1887 ia menjelaskan bahwa peristiwa hantaran arus listrik melalui larutan dengan teori ion. Tahun 1887 kita masih dijajah, astagfirullah. Jadi Arrhenius berpendapat bahwa zat-zat elektrolit akan terurai menjadi ion-ionnya atau disebut terionisasi jika dilarutkan dalam air. Jadi harus dalam air. Maka zat elektrolit itu tidak akan terion jika dilarutkan di selain air. Gitu ya. Nah, ion-ion tersebut bergerak bebas dalam larutan sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi ada 3: dalam air, terionisasi, dan harus bergerak bebas. Ini sudah disebutkan pada materi sebelumnya bahwa hantaran listrik pada larutan dapat diuji dengan suatu alat yang disebut alat uji elektrolit. Nah, bagaimana hantaran listrik pada larutan dapat terjadi? Yuk kita simak pembahasannya. Nah, larutan elektrolit menghasilkan ion melalui proses ionisasi. Persamaan reaksi ionisasi yang sempurna bagi zat elektrolit kuat ditandai dengan satu arah panah ke kanan. Nah, ini ya. Jadi ini penanda bahwa reaksi yang kita miliki merupakan reaksi ionisasi dari elektrolit kuat. Nah, asam klorida yang rumus kimianya adalah HCl jika dilarutkan dalam air akan terionisasi sempurna menjadi ion H+ dan ion Cl-. Ya. Gampangnya gini. Jadi ia misah ya. Aku tulis di sini HCl. Merupakan elektrolit kuat, berarti tanda panahnya satu arah ya. Nah, ini kan satu unsur nih. Satu huruf besar adalah satu unsur. Satu huruf besar dengan satu huruf kecil satu unsur. Nah, pisahkan H plus Cl. H golongan 1A umumnya bermuatan positif 1. Klor golongan 7A. Ya, klor golongan 7A, maka supaya stabil ia pasti akan jadi ion Cl-. Nah, muatannya plus 1 dan min 1 hasilnya kan 0. 0 tidak bermuatan. Nah, ini reaksinya. Reaksi ionisasi dari asam klorida, senyawa yang merupakan elektrolit kuat. Nah, sementara elektrolit lemah hanya terionisasi sebagian saat dilarutkan dalam air. Makanya alfanya kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0. Hanya sebagian molekul zat elektrolit lemah yang terurai sebagai ion-ion, sementara yang lain masih dalam bentuk molekul. Sedikit jumlah ion yang terbentuk ini mengakibatkan daya hantar listriknya lemah. Persamaan reaksi ionisasi sebagian pada elektrolit lemah ditandai dengan 2 arah panah bolak-balik. Contohnya ini, ya, ini bolak-balik ke kanan dan ke kiri. Ini adalah asam asetat, rumus kimianya CH3COOH. Asam asetat adalah nama kimia atau nama alam ilmiah dari cuka dapur. Nah, ini akan sering sekali muncul. Cuka dapur atau asam asetat CH3COOH. Nah, perhatikan namanya asam asetat. Asam itu pasti H. Lepaskan H+.
Nah, H plus yang dilepas itu yang H belakang, sehingga yang tersisa CH3COO minus. Ini harap dihafalkan karena ini agak beda reaksi ionisasinya ya. Yang asam asetat sangat sering muncul hingga kelas 12. Nah, lanjut, zat non elektrolit tidak terionisasi. Zat non elektrolit tidak terionisasi dalam air sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Seluruh zat non elektrolit tetap dalam bentuk molekulnya saat dilarutkan dalam air. Misalkan glukosa. Glukosa ini gula darah, rumus kimianya C6H12O6. Glukosa dalam air tidak terionisasi tetapi tetap dalam bentuk molekul glukosa. Oh ya, glukosa itu adalah gula darah. Nah, jadi karbohidrat yang kita makan itu diubah oleh tubuh menjadi glukosa atau gula darah. Nah, jadi kalau misalkan ada orang yang tingkat gula darahnya tinggi, nah itu yang dikhawatirkan jadi diabetes ya. Jadi yang dicek itu gula darahnya atau glukosa dalam darah. Nah, cara larutan elektrolit menghantarkan arus listrik dapat dijelaskan melalui peristiwa elektrolisis. Jadi elektrolisis caranya dengan memasukkan 2 elektrode ke dalam larutan elektrolit. Elektrode dihubungkan dengan sumber arus listrik sehingga terbentuk katode. Elektrode yang bermuatan negatif dan anode yang bermuatan positif. Ketika sumber arus listrik terhubung ion-ion positif atau kation, nah ini kalian baca sendiri ya. Nah, ini baca. Nanti kita lihat sama-sama. Oke, nah ini ya, kita kecilkan gambarnya supaya jelas kelihatan. Oke. Ini hapus. Nah, ya. Saat kalian melihat fenomena yang terjadi pada uji daya hantar listrik, kalian kan melihat ada gelembung gas yang dihasilkan saat uji daya hantar listrik untuk larutan elektrolit. Nah, misalkan kita gunakan asam klorida. Nah, asam klorida di dalam air akan terionisasi sempurna karena merupakan elektrolit kuat menjadi H+ dan Cl-. Jadi di dalam larutan, nah ini larutan, ini airnya, pelarutnya ya. Nah, ini ada yang kurang tanda ini negatif. Ion klorida, ion klorida, ion klorida, ion klorida, ion asam, ion H+, ion H+ ini plus ya, bukan min. H+ ini minus. Nah, sudah. Oke. Nah, ini adalah sumber listrik. Jadi begini ya. Nah, kalau kalian perhatikan, kita ubah nih bentuknya menjadi bentuk baterai. Baterai bagian yang menonjol positif ya. Nah, yang menonjol positif, yang bagian datarnya itu negatif. Nah, yang tandanya positif itu kutub positif, yang bertanda negatif kutub negatif. Nah, kutub positif itu dicari oleh anion atau ion yang bermuatan negatif, makanya ia disebut sebagai anode. Jadi yang negatif akan mencari yang positif ya, tandain positif. Nah, kemudian yang katode yang katode atau kutub negatif, ia akan dicari oleh kation atau ion positif, makanya ia diberi nama katode. Loh, apa yang terjadi? Nah, saat kabelnya menyatu, misalkan kabel yang ini dengan kabel yang ini saling berhubungan, maka elektron yang bergerak dari kutub negatif itu kan dia akan begini mengalirnya. Nah, ya kan, mengalir ke sini. Kalau tidak diputus, nah sekarang kan dia diputus. Lihat diputus, maka sisalah dia nyambungnya ke
katode. Ini katode, anode. Nah, jadi elektronnya di sini numpuk. Ini kan elektronnya ngalir. Nah, tapi sementara dia macet dulu. Nah, ini elektronnya numpuk di sini. Di sini tidak ada elektron. Ini belum ada elektronnya. Nah, karena kemudian di dalam larutan ini ada ion positif, ada ion negatif. Nah, harus diingat bahwa ion yang positif berarti kurang elektron. Maka elektron yang numpuk dari sini diambil oleh H+, yang tadinya H+, dia jadi H saja. Nah, H saling berikatan, jadilah ia gas hidrogen. Nah, jadi gelembung-gelembung yang kita lihat itu berasal dari sini. H+, menerima elektron, kemudian ia jadi gas hidrogen. Nah, karena yang positif larinya ke katode, yang negatif larinya ke anode. Nah, gas ion klorida bermuatan negatif. Negatif berarti ia memiliki kelebihan satu buah elektron. Nah, elektronnya ini dilepaskan ke anode. Karena ia melepas elektron, maka yang tadinya Cl- jadi Cl saja. Dia tidak stabil, maka ia saling berikatan antara satu Cl dengan Cl lain, jadilah ia gas klorin. Jadi gelembung-gelembung yang kita lihat ada di anode dan di katode. Di anode klorin, di katodenya gas hidrogen. Nah, elektronnya yang dari ion klorida dilepas ke anode. Nah, elektron ini kemudian ngalir ke sini. Ke sini, masuk ke sini, lagi jalan ke sini. Diambil lagi sama hidrogen, ion H+, ion H+ jadi H2, Cl- memberikan elektron ke anode, Cl2 buah Cl jadi Cl2. Begitu terus sampai hidrogennya habis jadi gas, klornya habis jadi gas. Saat habis, listrik tidak mengalir lagi. Nah, selesai. Jadi tidak terus menyala lampunya ya. Tuh, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya ini ya, penjelasannya sudah ada di sini, jadi bisa dilihat. Nah, kemudian untuk reaksi ionisasi dilihat dulu. Ini nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, oke, itu dulu. Nah, ini reaksi ionisasi akan Ibu buat di video yang lain ya. Ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.